Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anandaku yang Bunda sayangi, apa kabarnya hari ini? Bunda harap kabar Anandaku sehat-sehat ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Lebih tepatnya itu masalah dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi bagaimana aplikasi kecepatan itu kalau terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, menyelesaikannya ya. Oke, sebelum belajar ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 38 ya. Oke Anandaku, ini adalah contoh soal pertama terkait masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi kecepatan ya. Jadi di sini bunyi soalnya, Pak Budi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 250 meter per menit. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Budi? Jadi kita buat dulu diketahuinya ya, untuk mempermudah Ananda mengetahui informasi apa yang diketahui dari soal tersebut. Jadi di sini kita ketahui informasi yang ada pada soal itu adalah kecepatan dari si mobil yang dikendarai Pak Budi adalah 250 meter per menit ya. Jadi di sini ketahui kecepatan. Nah, simbol dari kecepatan itu adalah V ya. Kecepatan mobil Pak Budi itu adalah 250 meter per menit. Oke. Ada lagi nggak informasinya yang diketahui? Nggak ada ya. Kemudian yang ditanya itu adalah kecepatan yang dinyatakan dalam satuan kilometer per jam ya. Jadi di sini soalnya meminta kecepatan dari mobil Pak Budi yang awalnya satuannya meter per menit itu diubah menjadi kilometer per jam. Oke. Sama seperti soal latihan soal Ananda pada halaman 36 ya, nomor 2 itu. Jadi kita hanya mengubah satuannya saja. Oke, penyelesaiannya di sini kita ketahui 250 meter per menit akan kita ubah menjadi kilometer per jam ya. Nah, jadi di sini 250 meter per menit itu bisa kita tuliskan bentuknya 250 meter per 1 menit. Sama dengan kilometer per jam ya. Nah, oke. Jadi kita lihat meter ke kilometer, tangganya turun atau naik? Oke, Bunda bikin di sini tangganya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke. Meter ke kilometer bisa dilihat ya di sini, meter ke kilometer itu naik tangganya. Naik berapa? 1 2 3. Naik 3 tangga berarti dibagi 1000 ya. Jadi dibagi 1000 itu 250 per 1000. Kemudian menit ke jam. Nah, menit ke jam itu diketahui berapa? 1 per 60 ya. Kalau jam ke menit baru 60, tapi kalau menit ke jam itu 1 per 60. Sekarang kita akan mengoperasikan nih bentuk ini. Jadi yang paling atas ini bilangannya kita kalikan dengan yang paling bawah. Jadi 250 itu kita kalikan 60 ya. Jadi 250 kita kalikan 60 per yang 1000 kita kalikan dengan 1. Jadi di sini 1 dikali 1000. Oke. 250 dikali 60 berapa Nandaku hasilnya?
Ya, benar ya. Hasilnya adalah 15.000 per 1 kali 1.000 itu 1.000. Nah, ini sama-sama punya 0,3. Bisa kita coret nolnya. 15 dibagi 1 itu adalah 15. Jadi hasilnya itu 15 km per jam. Nah, didapat ternyata 250 meter per menit itu sama dengan 15 km per jam ya. Oke, sampai sini jelas ya Nandaku? Oke, Bunda lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua ya, ada di buku Ananda. Pak Arif berangkat pukul 7 menuju kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7:30 menit, berapa kilometer jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Oke, jadi untuk menjawab soal ini, ingat kita buat dulu diketahui untuk mengetahui informasi apa yang ada pada soal ya. Jadi di sini itu ada informasi jarak ya. Jarak rumah Pak Arif ke kantor itu adalah 30 km. Jarak itu simbolnya apa dalam kecepatan? Ya benar S ya. Sama dengan 30 km. Sekarang di sini diketahui Pak Arif berangkat pukul 7. Berarti kita buat waktu berangkat Pak Arif itu adalah pukul 7. Kemudian waktu tiba di kantor itu pukul 7:30. Nah, sekarang yang ditanya dari soal itu adalah berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya. Berarti yang ditanya adalah kecepatan atau simbol dari kecepatan itu adalah V ya. Nah, jadi penyelesaiannya kita ketahui rumus dari kecepatan itu apa Nandaku? Jarak ya dibagi dengan waktu. Oke. Nah, kita lihat di soal. Di soal baru diketahui itu jaraknya saja. Waktunya belum diketahui ya. Yang diketahui waktu di soal itu hanya waktu berangkat dan waktu tiba. Bukan si waktu tempuhnya. Jadi kita cari waktu tempuhnya dulu ya. Nah, waktu tempuh Pak Arif berangkat ke kantor itu diperoleh dengan cara mengurangkan waktu tiba itu dengan waktu berangkat ya. Jadi waktu tiba itu kita kurangkan dengan waktu keberangkatan Pak Arif ke kantor. Kita ketahui waktu tiba Pak Arif di kantor itu pukul 7:30 menit. Waktu berangkatnya adalah pukul 7 pas. Jadi pukul 7:30 dikurang dengan pukul 7 ialah 30 menit ya. Jadi waktu tempuh Pak Arif ke kantor adalah 30 menit. Jadi waktu tempuhnya itu adalah 30 menit. Sekarang baru kita bisa cari kecepatannya. Kecepatan mobil yang dikendarai Pak Arif ke kantor. Itu langsung saja ya Bunda pakai simbol. Jarak bagi waktu itu berarti S per T. Oke, jaraknya itu adalah 30 km per waktunya adalah 30 menit. Oke, kita lihat lagi di soal. Di soal itu dia minta kecepatannya dalam satuan kilometer per jam. Sedangkan yang kita dapatkan ini kilometer per menit ya Nandaku. Sekarang kita akan mengubah menit ini menjadi satuannya ke jam. Oke, jadi kilometer per jam ya. Nah, kilometer ke kilometer tetap, jadi kita tuliskan kembali bilangannya 30. Sekarang 30 menit ke jam. Kita ketahui 1 menit itu sama dengan 1/60 jam ya. Jadi bisa kita buat 30 dikali 1/60. Oke, sama dengan di sini 30 km
per 30 kali 1 itu 30 ya. 30 per 60 jam, atau bisa kita buat 30 km per, ini bisa kita sederhanain 1 per 2 jam. Nah, kalau udah dapet gini, tinggal Ananda operasiin. Kalau pakai cara yang seperti Bunda nomor 1 tadi, ini kan bentuknya dalam pecahan nih. Yang ini masih dalam bentuk bilangan bulat. Makanya kita ubah si 30 ini dalam bentuk pecahan, yaitu 30 per 1 ya. Per 1 per 2. Ini kilometer, ini jam. Nah, sekarang kita kalikan. 30 kita kali 2. 1 kita kali 1. Jadi, 30 kali 2 adalah 60. 1 kali 1 itu adalah 1. 60 km per 1 jam. Atau bisa kita tulis 60 km per jam ya. Nah, oke. Sampai sini jelas ya Nandaku? Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, diketahui kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Sekarang, diketahui di soal ini adalah kecepatan ya. Kecepatan. Kecepatannya itu adalah 60 km per jam. Oke, kemudian waktu tempuhnya, ini Bunda lupa kasih simbol ya. Nah, waktu tempuhnya itu adalah 2 jam. Oke, sekarang yang ditanya itu adalah jarak. Nah, jaraknya. Oke, jarak ini simbolnya adalah S. Nah, penyelesaiannya tuh, yang ditanya jarak, rumus dari jarak adalah apa? Kecepatan dikali dengan waktu tempuh ya Nandaku. Oke, jadi kita lihat kecepatan, adakah informasinya di soal? Ada ya di sini. Kemudian waktu juga ada. Sekarang tinggal Anandaku tuliskan. Kecepatan itu berapa? 60 ya. 60 dikali waktu itu adalah 2 jam. Jadi 60 kali 2 itu adalah 120. Kita ketahui jarak satuannya kilometer. Jadi, jarak yang ditempuh Ayah Bayu dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 2 jam itu adalah 120 km ya. Ini untuk jawaban contoh soal nomor 3. Jelas ya Nandaku? Kita lanjut ke soal terakhir ya, Bunda kasih contoh. Oke, ini contoh soal yang keempat. Nah, Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu adalah 45 km. Jika Edo berangkat pukul 8.15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek ya? Oke, sekarang kita tuliskan dulu diketahui. Diketahui kecepatannya itu adalah berapa nih? Nih ya, informasinya. Kecepatannya itu 60 km per jam. Kemudian, jarak rumah Edo ke rumah nenek. Jaraknya ya, itu adalah 45 km. Kemudian informasi apa lagi yang ada di soal? Waktu berangkat Edo. Waktu berangkat Edo itu pukul 8:15. Jadi waktu berangkat itu adalah pukul 8:15.
Sekarang yang ditanya di soal itu adalah pukul berapa Edo tiba di rumah nenek. Jadi waktu tiba Edo di rumah nenek ya yang ditanya. Sekarang kita cari dulu waktu tempuhnya. Jadi untuk menjawab soal ini, kita cari dulu waktu tempuh Edo ke rumah nenek. Baru bisa kita dapatkan waktu tiba Edo ke rumah nenek ya. Jadi, waktu tempuhnya, rumus dari waktu tempuh itu, ingat ya Nandaku, apa? Jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, di soal jaraknya sama kecepatannya diketahui ya. Nih, jaraknya 45 km, kecepatan 60 km per jam. Jadi kita tuliskan jaraknya itu 45, kemudian kecepatannya adalah 60. Ini kita sama-sama sederhanakan ya, sama-sama dibagi dengan 15. 45 bagi 15 itu adalah 3, 60 bagi 15 adalah 4. Jadi 3/4 jam. Oke, jadi waktu tempuh Edo dan keluarganya ke rumah nenek itu adalah 3/4 jam ya. Sekarang kita mencari waktu tiba. Nah, waktu tiba kita ubah dulu ya. Satuan dari 3/4 jam ke menit, biar Ananda lebih mudah untuk mengetahui waktu tiba. 3/4 jam itu sama dengan berapa menit ya? Kalau jam ke menit itu kita kalikan dengan 60 ya, 3/4-nya. Jadi 3/4 kita kali 60. 3/4 dikali 60 berapa? Ini bisa kita bagi 60 bagi 4 itu 15 ya. 3 dikali 15 itu adalah 45 menit. Nah, jadi bisa diketahui di sini waktu tempuhnya kalau satuannya dalam menit adalah 45 menit. Oke, sekarang bisa kita cari waktu tiba. Waktu tiba itu menjumlahkan waktu tempuh dengan waktu berangkat ya Nandaku. Nah, waktu tempuhnya itu 45 menit ditambah dengan waktu berangkat tadi pukul 8:15. Masih ingat ya cara menjumlahkan? Jadi kita jumlahkan sama-sama. Pukul 8:15 ditambah 45 menit. 5 tambah 5 itu 10. Berarti 0 simpan 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. Tambah 4 itu 6 ya. Ini turun 8, turun 0. Jadi jam 8:60 menit. Ini dalam satuan bakunya jam berapa ini? Jam 9. Jadi di sini pukul 9 ternyata waktu tiba Edo dan keluarga di rumah nenek. Jadi bisa kita ketahui waktu tiba Edo dan keluarga di rumah nenek tuh pukul 9 tepat ya. Pukul 9 tepat. Oke, sampai sini jelas ya Anandaku. Bunda harap Anandaku bisa memahaminya dengan baik. Mungkin Bunda cukupkan penjelasan pada hari ini. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.